Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan yang kedua, salam serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjuk kita kepada jalan yang lurus dengan agama Islam yang dibawanya. Saya Rangga Maruli Syagian akan membawakan kultum Ramadan tentang penaklukan Konstantinopel. Menaklukkan kota Konstantinopel di masa kekhalifahan Turki Utsmani merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam perkembangan Islam. Penaklukan Konstantinopel ini dilakukan pada masa Sultan ke-7 Kerajaan Turki Utsmani, yaitu pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih atau dikenal dengan Mehmed II. Turki Utsmani tercatat mengalami kejayaannya di bawah pimpinan Sultan Mehmed II yang dikenal dengan sebutan Al-Fatih. Sebab di masanya pemerintahan Islam berhasil menguasai kota Konstantinopel yang di masa itu adalah kota yang paling susah ditembus. Sultan Mehmed II dilahirkan pada 30 Maret 1432 di Aden. Ia adalah anak keempat Sultan Murad II. Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi penguasa setelah kematian ayahnya. Ketika itu umurnya masih 22 tahun. Beliau memimpin kerajaan Turki Utsmani pada masa kekuasaan pertama, Agustus 1444 sampai September 1446 Masehi. Dan masa kekuasaan kedua, Februari 1451 sampai Mei 1481. Di masa kekuasaan keduanya inilah Mehmed II menaklukkan Konstantinopel. Kota Konstantin awalnya dikenal sebagai ibu kota Bizantium. Pada usia 1000 tahun, saat Konstantin Agung menjadikannya ibu kota Kekaisaran Romawi pada 330 Masehi. Kota itu dinamai Konstantinopel. Namun, pada 1453 Masehi, bangsa Turki di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dan menjadikannya ibu kota Kekaisaran Utsmani dan diganti namanya menjadi Istanbul. Konstantinopel dipandang sebagai salah satu kota paling penting di dunia. Bahkan di masa Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menyatakan kepada para sahabatnya bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW ketika menggali parit pada perang Khandaq mengatakan, sesungguhnya kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh tentara Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Atas dasar hadis itulah pasukan kaum muslimin berupaya memperluas kekuasaannya ke Konstantinopel sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Seperti dikutip dari buku berjudul Berfikir Gaya Al-Fatih karya Muhammad Syahri Abdul Rahman, Khalifah Muawiyah pernah mencoba mengarahkan pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel pada 669 Masehi. Namun upaya mereka gagal. Di masa Khalifah Turki Utsmani pimpinan Muhammad Al-Fatih, umat Islam kembali berupaya menaklukkan Konstantinopel dengan keyakinan pada hadis Rasulullah SAW tersebut. Upaya yang dilakukan Sultan Mehmed II ini dilakukan atas keyakinan pemimpin terbaik adalah yang memikul tugas suci yang gagal diupayakan pemimpin lainnya. Sultan yang digelari Al-Fatih ini dikenal sebagai Sultan Utsmaniyah yang berwibawa. Selain itu, ia dikenal sebagai sosok yang mahir dalam ilmu sejarah, geografi, ilmu falak, dan puisi. Menurut seorang pelukis dari Venesia yang bertemu Sultan Muhammad II, Bellini, sosok Mehmed II digambarkan sebagai seorang Islam yang saleh dan fasih bertutur dalam setidaknya 3 bahasa, yakni Arab, Turki, dan Parsi. Ia juga disebut sebagai seorang yang bercita-cita tinggi, termasuk dalam upaya penaklukan Konstantinopel. Karena itu, ia sendiri terlibat dalam perancangan untuk menaklukkan kota tersebut. Upayanya dibantu penasihat dan pembantunya yang berbawa seperti Syamsuddin yang juga merupakan penasihat kerohanian dan wazir Zaganus Pasha, komandan militer Ottoman. Sekian kultum Ramadan dari saya. Maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.